Halo, selamat hari Minggu, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat sekalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Dari tempat ini, saya hendak menyampaikan informasi, tapi juga sedikit refleksi bersama dengan saudara dan sahabat sekalian. Pertama sekali, selaku seorang pendeta dan warga gereja, kami menyampaikan selamat kepada atas penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional PGIW, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah, dan SAG, Sinode Am Gereja, yang telah berakhir sejak tanggal 10 sampai 13 di Kota Ambon. Satu event nasional dan oikumene yang boleh terselenggara atas dukungan dari semua pihak. Kami sungguh bersukacita atas peristiwa oikumene ini. Dan tentu saja oikumene sebagai sebuah gerakan yang berusaha untuk mempersatukan gereja-gereja, pada saat yang bersamaan juga mengutuhkan kehidupan bersama sebagai bagian dari warga bangsa dan warga dunia ini. Dan pada kesempatan ini saya hendak berefleksi satu gagasan atau satu pemikiran tentang apa yang kalau boleh saya menyebutnya sebagai deep oikumene atau oikumene yang mendalam atau lebih dalam. Nah, saya terinspirasi pada istilah ini ketika di hari kemarin saya mendapat kesempatan untuk memimpin kebaktian penutupan Rakernas di Gedung Gereja Maranatha di Kota Ambon. Saya mendapat inspirasi dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama di tepi danau atau Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Dalam kisah itu ada satu ungkapan yang menarik dalam bahasa Latin, yaitu in altum, yang kurang lebih artinya bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu cerita di danau, di mana kita semua tahu bahwa para murid sudah berjeri lelah untuk mencari ikan, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, dan mereka disentuh oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam supaya mereka bisa memperoleh banyak ikan. Dan ketika mereka melakukan apa yang dinasihatkan oleh sang guru itu, maka kita mendapat informasi dari bacaan itu bahwa mereka mendapat banyak sekali ikan. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, tentu saja dalam hidup ini kita terus bekerja, kita terus berusaha untuk memperoleh hasil yang optimal, ya. Dan untuk mencapai hasil yang optimal, ternyata kita harus terus berbenah diri dan mengembangkan potensi diri, bekerja secara lebih maksimal, tetapi juga secara cerdas. Jadi tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dan berhikmat. Nah, apa kaitannya dengan gerakan oikumene yang lebih mendalam? Nah, tentu saja kita berharap bahwa gerakan oikumene antar gereja-gereja tidak hanya terjadi secara insidental melalui pertemuan-pertemuan oikumenes secara reguler seperti juga rapat-rapat ataupun sidang-sidang gerejawi, tetapi kedalaman dari hubungan perjumpaan relasi itu mesti terus ditingkatkan. Kedalaman relasi akan membuat atau meningkatkan saling percaya di antara gereja. Kedalaman relasi akan membuat gereja-gereja semakin kokoh membangun koinonia yang sejati, bukan yang artifisial, yang hanya bersifat seremonial. Kedalaman relasi membuat gereja-gereja semakin tanggap, semakin peka, dan semakin sungguh-sungguh melaksanakan panggilannya, baik secara internal membangun persekutuan di antara gereja-gereja, tapi juga secara eksternal
membangun kehidupan kebangsaan yang lebih baik, karena gereja-gereja juga diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, dan oleh karena itu peran-peran itu harus dilaksanakan secara baik. Saya mengikuti pokok-pokok percakapan di rapat kerja nasional PGIW SAG di hari-hari kemarin, dan sehubungan dengan tahun politik 2024, maka gereja mengarahkan diskusinya dalam kaitan itu, yaitu bagaimana peran gereja-gereja dalam membangun bangsa, khususnya di bidang politik menjelang 2024. Nah, ada banyak pemikiran yang dikembangkan di situ dalam presentasi berbagai narasumber, baik yang datang dari Jakarta seperti Ketua Umum PGI Pak Pendeta Gomar Gultom, maupun juga ada seorang ilmuwan atau akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Kuria, sebagai Direktur Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia. Tetapi juga ada saling berbagi dari Profesor Dr. John Lesin sebagai seorang intelektual agama dan sosiologi dari Maluku, dan juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari Ketua Sinode Gereja Kristen Maluku, Pendeta Lipas Tomik Mas Petela, dan narasumber yang lain. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dari pikiran-pikiran itu kita melihat bahwa gereja-gereja memahami bahwa tugas gereja tidak sebatas menopang demokrasi prosedural, dan pemilu salah satu instrumen dari demokrasi prosedural itu. Tetapi gereja menyadari bahwa tugas yang lebih mendalam adalah membangun demokrasi substansial yang memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, kedaulatan bangsa itu semakin ditegakkan, dan menjamin hak-hak asasi manusia, kesetaraan, anti diskriminasi, non-violence, dan seterusnya. Oleh karena itu kita menyadari bahwa itu adalah satu pekerjaan yang tidak hanya punya target 2024, tapi dia melampaui tahun panjang pergumulan bergereja dan percakapan-percakapan itu juga mencoba untuk memberikan perspektif, seperti Dr. Kuria mengatakan, kita harus menggeser dari sekedar menjadi voter, pemilih, menjadi demos atau rakyat atau warga. Nah, ini tentu satu konsep yang lebih luas, lebih dalam. Kalau voter dia hanya berakhir di tempat pemungutan suara, tetapi sebagai warga tanggung jawab itu melekat sepanjang hayatnya, dan di dalam tanggung jawab itu ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari warga. Atau ada juga konsep tentang oikos dan polis, ya, itu konsep dari Aristoteles yang mengatakan bahwa kita tidak sekedar menjadi warga dunia, ya, sebagai satu oikos di mana kita bumi di mana kita mendiaminya, tetapi juga sebagai satu polis, ya. Satu polis itu konsep Yunani yang menggambarkan satu tatanan politik hidup bersama yang setara, yang adil, yang menjamin kebebasan dan juga kesejahteraan banyak orang. Dan oleh karena itu Aristoteles mengatakan bahwa kita harus bergeser dari sekedar oikos ke polis. Sekali lagi itu adalah soal kedalaman. Nah, kedalaman yang lain juga yang saya coba kumpulkan atau saya coba angkat dari percakapan-percakapan ekumenis pada Rakernas itu adalah bagaimana gereja bergeser dari kedalaman dari eklesia domestika ke eklesia publika. Artinya gereja yang tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi juga peka bahwa gereja ada di ruang publik, dan gereja harus bersama-sama dengan agama-agama yang lain, dengan pemerintah dan semua komponen masyarakat, membangun keadaban publik, membangun bonum commune, kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Dan itu merupakan proses yang membutuhkan kedalaman. Dunia hari ini cenderung banalitas, yang kedangkalan-kedangkalan berpikir, kedangkalan bahkan mungkin kemacetan yang hati nurani yang membuat kita tidak lagi peka kepada orang lain dan sungguh-sungguh mendalami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita bersama. Dan saudara dan sahabatku, momentum gerakan oikumene yang dihasilkan
Dan dimulai pada tanggal 25 Mei tahun 1950, memanggil kita semua sebagai gereja, tapi juga sebagai warga bangsa untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita tidak menghadapi masalah-masalah ini sambil lalu, ya. Memang seperti sekarang era digital, semuanya serba instan, semuanya mau cepat. Kita tidak ingin lama-lama di depan layar gadget kita dengan TikTok misalnya atau Reels misalnya. Sekilas saja kita berjumpa dengan beragam informasi dan kita kehilangan momentum untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nah, oleh karena itu, Deep Ecumene adalah sebuah undangan pada kita semua, sama seperti buku Deep Demokrasi dari Judith Green, mengajarkan kita untuk lebih mendalam, ya, lebih sungguh-sungguh, lebih total. Dan kalau kita mau ke arah itu, sama seperti cerita di tepi pantai Genesaret itu, saya melihat di situ bagaimana murid-murid, ya, belajar untuk taat kepada apa yang diarahkan oleh sang guru. Murid-murid juga percaya bahwa apa yang dikatakan oleh sang guru mengandung kuasa. Jadi ada ketaatan, ada iman. Tapi yang lebih lagi adalah bahwa iman itu harus bergerak. Jadi tindakan naik ke atas perahu, tindakan mendayung ke tempat yang lebih dalam, tindakan menebarkan jala adalah bukti bahwa iman harus juga nampak di dalam perbuatan dan ketaatan. Dan kalau itu dilakukan, paling kurang menurut Injil Lukas pasal 5, langkah-langkah itu ditempuh, bertolak ke tempat yang lebih dalam, menabuh atau menaruh jala itu, dan mereka mendapat banyak sekali ikan. Indonesia yang kita hidupi dan kita hadapi saat ini, saudara dan sahabat sekalian, bisa saja adalah kita sedang mengalami krisis, kita mengalami defisit, kita mengalami berbagai problematik seperti para murid yang bahkan tidak memperoleh apa-apa walaupun sudah bekerja, berbagai macam program, berbagai macam kebijakan dilakukan, tetapi hasilnya belum diperoleh. Jangan pesimis, masih ada kesempatan. Yang penting bersedia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ayo kita bertolak ke tempat yang lebih dalam bersama-sama, saling melengkapi, saling menopang, baik di antara gereja, di antara agama-agama, dengan pemerintah, dengan orang-orang muda, ya, dan seluruh komponen yang lain. Sama-sama kita membangun bangsa, karena ya di bulan ini kita akan merayakan atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun bangsa kita yang ke-77, dan kita berharap bahwa perayaan itu membuat kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, ke-78 ya, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-78. Harapannya bahwa kita bertolak ke tempat yang lebih dalam dan kita mendapat banyak sekali ikan. Dan ingat bahwa ketika kita mendapat banyak ikan, kita harus membagi ikan-ikan itu kepada orang lain, supaya semua orang merasakan ikan, menikmati berkat secara bersama-sama. Terima kasih saudaraku. Maju terus gerakan Ecumene, maju terus semangat kebangsaan kita untuk gereja yang berdampak, untuk Indonesia yang sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati.